أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tinggal ibu-ibu pada boboran tinggal rambutna karusut. Iya, sababna mikiran luar biasa. Ini starting yang bagus ya, mudah-mudahan. Ini adalah melatih konsentrasi. Lakukan ini. Ini di negara-negara Eropa dan Asia, melatih konsentrasi ini sudah dilakukan, termasuk untuk tahfidz Quran. Sebelum dia membuka itu dia harus diuji dulu seperti ini. Biasanya saya praktekkan di tempat-tempat yang ini. Oke, kita akan belajar materi bab pertama di buku saya tentang, nah, ini yang disebut dengan aura. Kalau mendengar aura dan cakra itu bukan dari bahasa itu, Pak. Dulu kita mendengar istilah aura itu adalah bahasa seperti dari Buddha dan Hindu. Tetapi sekarang sudah ada alatnya, yaitu satu staten aura, yaitu satu alat untuk mendiagnosa aura. Dan itu aura dipengaruhi oleh emosi seseorang. Itu aja, Pak. Jadi ini disebut dengan cahaya. Kalau dalam Quran disebutnya nurun ala nur. Nah, jadi ada semacam cahaya yang ada dalam kehidupan kita. Ini setiap hari. Malahan ada yang disinetronkan. Tetapi bagi saya adalah bagaimana konsep ilmiahnya. Dulu ini seperti tidak ilmiah, tetapi sekarang sudah ilmiah. Kenapa? Karena banyak alat-alat yang mendiagnosa. Ini masuknya paramedis, Pak. Ilmu yang seperti ini masuknya paramedis. Dan lama-lama saya meyakini bahwa ternyata kajian ilmu seperti ini akan masuk dalam konteks ilmu medis yang sekarang dimasukkan ke paramedis. Ya. Coba Pak, Bu, mendeteksi aura begini. Nanti ini dikit udah. Nah, ini dikit Pak. Ibu dikit, Bapak dikit. Ini nanti akan ada hangat. Tempelin di sini. Ini hangat Pak. Nah, tempelin lalu digesek di dia, kemudian dikit. Nah, kemudian dikit tuh. Nanti ini semakin lama kita gosok gini. Ini kan ada magnet tuh. Tuh Bu. Gini tuh, ini kenapa? Ini ada kesedot begitu. Dan inilah yang disebut energi. Ini yang disebut dengan aura, Pak. Setiap orang memiliki aura, baik itu berkualitas atau tidak. Dan aura dipengaruhi oleh emosi seseorang. Lihat, orang yang sedang bahagia itu akan menular pada orang, gitu kan? Orang yang sedang rudet itu menular juga pada orang. Pokoknya mah kieu we ngumpul jeung jelema nu kumaha urang eta teh mangaruhan. Makanya kata Rasulullah pernah beliau bersabda, berhati-hatilah kalian itu berteman. Kenapa? Karena akan membentuk sebuah karakter. Karena di sini sudah tergambar, Pak, Bu, kalau di rumah suasananya tegang, itu akan agak tegang ke anak. Dordar wae di jero bumi teh kabudak ya tegang Pak, teh aura Pak. Walaupun kita tidak maaf ya, kita tidak terlihat oleh anak bahwa kita sedang bertegang, tapi anger we buka rasa aurana. Itu ada energi yang terasa oleh anak. Makanya dalam berumah tangga itu harus banyak bercinta, jangan banyak berdebat. Itu kunci. Berumah tangga jangan banyak berdebat, tapi harus banyak bercinta. Kenapa? Kalau banyak bercinta itu akan memperbaiki sel dan itu akan mempermudah usia dirinya. 62 akan kelihatan 26. Cobian heula Pak. Tapi kalau dalam rumah tangga banyak berdebat, itu yang 26 sehingga 62. Kenapa? Karena ada proses Bu, ada energi yang luar biasa. Bukankah orang ketika berdebat dalam rumah tangga ngadak-ngadak para ranas? Sok tinggal Pak. TV panas, kerhurung pareman. Kemudian radio gandeng pareban, gitu semua. Dia apa? Panto muka tajong. Ini kan energi ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu ada aura dalam tubuh kita. Seperti itulah Allah menggambarkan kepada kita semuanya. Dan Rasulullah luar biasa. Kenapa? Walaupun beliau dalam keadaan marah pun kepada siapapun, dia tidak mengeluarkan emosi itu. Kenapa? Karena beliau paham itu akan menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi Bu, Pak, teori ngadidik budak mah gampang. Berikan dulu kenyamanan di dalam ataupun dalam suami istri, itu akan nyaman ke anak masing-masing. Begitu aja dulu, jangan dulu kemana-mana. Namun sababna tegang kene mah tiasa Pak. Istrinya ditanya, mah bumi hoyong di mana? Regensi Pak.
Ah tuh tong diregensi real estate. Ah regensi real estate. Regensi real estate tegang tah debat ya. Wah di debu Hararejo tah eta regensi jeung real estate. Ya. Kemudian itu cek budak teh bapak itu bade naon ieu cenah mama hoyong di regensi ari bapak yang di real estate nah bade meset bumi nya tos aya artosna encan sugan teh geus aya duit teh hanas tegang heula we tungtungna bu duanana tegang begitu yang tadi ingin regensi yang ini ingin real estate lami-lami duanana emergensi dah. Kenapa? Karena begitu Pak, berdebat itu yang boleh itu berdiskusi. Berdiskusi dalam rumah tangga itu jangan berdebat. Berdebat itu capek, kalau berdiskusi enak, ada dua pikiran. Ya si Ade katanya sekolah mau jurusan psikologi. Oh gitu ya, kalau menurut ayah matematika bagusnya. Oh gitu, kalau menurut ibu mah IPS. Kan ya budak geus barada teh nyara lamungnya. Ieu teh aura teh geus teu nyara mung energi teh ieu teh. Akhirna dordar teh psikologi cek budak teh. Enggak, jangan matematika. Jarang loh guru matematika. Kamu akan bagus nanti, prospektif ke depan. Kata ibunya IPS ngarah teu loba mikir. Cek ibuna. Akhirnya dordar cek simkuring geus sarakola bareng kabehanana. Pamajikanana jurusan IPS, salaki matematika, budak psikologi kan beres gitu aja. Tapi coba diskusikan, inilah bahasa Nabi Ibrahim kepada Nabi ataupun kepada Ismail, cacakan rek dipencit wae Nabi Ismail tinggal bu ngagoler siap ridho. Kenapa? Karena di sini ada diskusi. Namanya dialog ataupun disebut dengan komunikasi persuasif. Berbeda kalau Nabi Ibrahim pada waktu itu menekan Ismail untuk disembelih. Saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim hafal bagaimana cara berdialog yang benar. Inilah perbedaannya. Aura itu luar biasa, Pak. Bu, bayangkan kalau di sini ada yang bekerja di rumah sakit. Kalau ibu bapak seorang perawat, ya, kemudian pegang pasien dengan kondisi emosi yang gak bagus, itu akan berefek ke pasien tuh. Bu, pasien Pak nu teu damang dicepengan ku hate nu rudet da jo teu enak atuh. Teu enak si pasien teh kitu guling gasahan. Tapi begitu dipegang oleh perawat yang dia betul-betul ikhlas, betul-betul dia nyaman, betul-betul pikirannya hebat, itu si pasien jo tenang Pak. Dan dia tanpa obat pun si pasien jo gugah. Kenapa? Karena itu ada yang disebut dengan powering yang sangat luar biasa. Kondisinya di sana. Maka aura manusia itu dipengaruhi oleh emosi. Dan dia akan masuk ke dalam 7 jendela yang ada pada tubuh manusia. Jadi ada 1 mahkota, 2 ajna, 3 tenggorokan, 4 dada, 5 plexus, kemudian 6, kemudian di sini ada solar plexus, kemudian cakra dada, tenggorokan, ajna, mahkota, kemudian 1 lagi cakra sek, dan yang kelima yang 7 cakra dasar. Coba kita terangkan, cakra ini Pak pintu untuk masuk aura itu, ya. Begini, kalau auranya itu energi, kalau masuk pintunya kemana? Nah ini namanya ini namanya cakra. Oke, bisa dipaham? Sadayana gaduh itu, tinggalnya sadayana gaduh. Nanti saya terangkan sampai nanti bagaimana menangani orang yang kesurupan dalam konteks ilmu ini Pak, supaya lebih ilmiah. Nu kasurupan tong dibura, mau nyambung. Paling ge lamun sadar eta teh kusabab keur dibura kalaluar kangkung segala ka dieu. Jadi we sadar eta mah. Sebetulnya lain ku dibura nah. Ya. Di sini Pak, ada bagaimana? Ini mau Ya Hanana ya Hanana